Aisyah terbangun di tengah malam, merasakan kesunyian yang menusuk di rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman. Dia meraba tempat tidur sebelahnya, kosong. Arman, suaminya, tak ada di samping. Pandangan Aisyah mengarah ke jam dinding, pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Dia sudah terbiasa Arman pulang larut, tapi ini berbeda. Aisyah bangkit dari tempat tidur, mengenakan mukena yang terlipat rapi di samping bantal. Dia berwudu, lalu sholat tahajud. Dalam doanya, dia meminta petunjuk Allah tentang kesedihan yang mulai menghantui. Ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa Arman? Setelah sholat, Aisyah ke dapur membuat secangkir teh hangat. Dia duduk di ruang tamu, memandang foto pernikahannya dengan Arman. Senyum mereka tampak bahagia, tapi kini Aisyah tak bisa menghilangkan perasaan ada yang salah. Arman dan Aisyah menikah 5 tahun lalu. Aisyah, gadis cantik berakhlak mulia, dipilih Arman karena kesolehannya. Arman, pria tampan dan mapan, jadi idaman banyak wanita. Aisyah selalu berusaha jadi istri terbaik, merawat rumah, anak-anak, dan memenuhi kebutuhan Arman. Tapi beberapa bulan terakhir, Arman berubah. Pulang larut, sibuk kerja, jarang sentuhan. Aisyah coba mengabaikan, tapi hatinya tak bisa bohong. Dia tahu Arman punya urusan lain. Aisyah ingat percakapan mereka beberapa minggu lalu. Arman, aku capek, Ais. Kamu tak paham tekanan pekerjaanku. Aisyah, aku ada, Arman. Apa yang bisa kubantu? Arman, kamu tak bisa mengerti. Kamu terlalu sederhana. Sederhana, kata itu melukai Aisyah. Dia merasa tak cukup buat Arman. Aisyah mulai introspeksi, apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Aisyah mendengar suara kunci berputar. Arman masuk, wajahnya lelah. Aisyah coba tersenyum. Kamu pulang? Arman mengangguk, langsung ke kamar. Aisyah mengikuti, mencoba bicara. Arman, kita ngobrol, yuk. Arman membuang napas. Ais, aku capek. Besok, ya. Aisyah tak memaksa. Dia tidur, tapi mata tak bisa lelap. Keesokan paginya, Aisyah bangun lebih awal. Arman sudah pergi. Aisyah menemukan pesan di HP Arman. Ais, aku keluar. Jangan tungguin. Aisyah merasa hancur. Dia tahu Arman pergi bukan untuk urusan kerja. Aisyah berdoa, Ya Allah, kuatkan aku. Bimbing aku. Aisyah memutuskan untuk tidak menelangi Arman. Dia akan fokus pada dirinya, anak-anak, dan Allah. Tapi pertanyaan terus menghantui, apa aku tak cukup buat Arman? Aisyah mengurus anak-anak, memasak, dan beres-beres rumah. Tapi di dalam hati, dia tahu, ini baru awal perjuangan. Aisyah berhenti sejenak, memandang anak-anaknya yang bermain. Aku akan kuat. Untuk mereka, untukku. Aisyah terus menjalani rutinitas harian, tapi rasa sakit di hatinya tak kunjung hilang. Arman semakin jarang pulang, hanya mengirim uang lewat transfer bank. Aisyah tak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu Arman menjauh. Satu hari, Arman datang ke rumah saat Aisyah sedang mengantar anak-anak ke sekolah. Dia masuk ke kamar, mengambil beberapa barang, dan duduk di ruang tamu. Aisyah datang, hati berdebar. Arman, ada apa? Aisyah coba tenang. Arman menatap Aisyah, ekspresi kosong. Ais, kita perlu bicara. Aisyah duduk di sebelahnya, tangan menggenggam erat. Apa? Aku ketemu orang lain. Arman bilang pelan. Dia lebih cantik, lebih menarik dari kamu. Aisyah merasa seolah dipukul. Apa maksudmu? Arman melanjutkan, kamu sudah tak menarik, Ais. Kamu fokus ke rumah, anak-anak, tapi aku butuh yang lain. Aisyah merasa air mata naik, tapi dia tahan. Arman, aku lakukan semua untukmu. Arman menghela napas. Aku tahu, tapi itu tak cukup. Aku butuh yang baru, yang menarik. Kata-kata Arman menusuk hati Aisyah. Dia merasa tak berharga, tak cukup buat suaminya. Aisyah berdiri, suaranya bergetar. Kamu pergi karena aku tak cantik. Arman tak menjawab, hanya mengangkat bahu. Aku pergi,
Ais. Kamu bisa fokus ke anak-anak. Aisyah merasa hancur. Dia menangis, tapi bukan karena Arman. Dia menangis karena merasa gagal jadi istri. Aisyah ingat kata ibunya, kecantikan hati lebih penting, Nak. Aisyah memutuskan untuk tidak menyalahkan diri. Dia akan fokus pada Allah, anak-anak, dan dirinya. Aisyah membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak-anak. Dia tahu Arman tak ada, tapi dia tak akan hancur malamnya. Aisyah curhat ke ibunya. Ibu, Arman pergi. Dia bilang aku tak menarik. Ibunya memeluk Aisyah. Nak, kamu berharga. Kamu cantik di mata Allah. Jangan biarkan kata-kata orang lain hancurkan kamu. Aisyah menangis di pelukan ibunya. Tapi, ibu aku sakit. Ibu Aisyah mengusap air matanya. Sakit itu biasa, Nak, tapi kamu harus bangkit. Anak-anakmu butuhmu. Aisyah mengangguk, tekadnya bangkit. Aku akan kuat, ibu. Untuk anak-anak, untukku. Aisyah kembali ke rumah, merawat anak-anak, dan menjalani hidup. Dia tahu Arman mungkin tak kembali, tapi dia tak butuh Arman untuk bahagia. Aisyah punya Allah, anak-anak, dan dirinya. Hari-hari berlalu, Aisyah semakin kuat. Dia fokus pada ibadah, anak-anak, dan pengembangan diri. Aisyah tahu dia berharga. Tak peduli apa kata Arman. Suatu malam, Aisyah sholat, berdoa dengan hati yang tulus. Ya Allah, kuatkan aku. Bimbing aku. Aku tak butuh Arman, aku butuh MU. Aisyah merasa damai. Dia tahu dia akan baik-baik saja. Aisyah bangkit, lebih kuat, lebih percaya diri. Aisyah terus menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama, tapi ada perubahan dalam dirinya. Dia mulai fokus pada hal-hal yang membuatnya kuat. Ibadah, anak-anak, dan dirinya sendiri. Aisyah tahu dia tak bisa mengontrol Arman, tapi dia bisa mengontrol bagaimana dia merespon situasi. Seminggu setelah Arman pergi, Aisyah memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Dia butuh nasihat dan dukungan. Aisyah membawa anak-anak, dan mereka disambut hangat oleh ibunya. Ibu Aisyah, Ummu, adalah wanita yang kuat dan bijak. Dia mendengarkan Aisyah dengan sabar, mengusap air mata Aisyah saat dia bercerita tentang Arman. Arman bilang aku tak menarik. Ibu, aku merasa gagal. Aisyah menangis, Ummu memeluk Aisyah. Nak, kamu tak gagal. Kamu berharga di mata Allah. Arman salah, bukan kamu. Aisyah merasa sedikit lega, tapi keraguan masih ada. Tapi, Ibu, aku tak tahu apa yang salah. Ummu tersenyum. Kita semua punya kekurangan, Nak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita merespons. Kamu merespons dengan sabar, dengan iman. Itu yang membuat kamu kuat. Aisyah mengangguk, mulai memahami. Dia berbicara tentang anak-anak, tentang bagaimana dia berusaha menjadi ibu yang baik untuk mereka. Ummu mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat dan dukungan. Setelah makan siang, Ummu membawa Aisyah ke ruang tamu. Nak, aku punya sesuatu untukmu. Ummu mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Ini Al-Quran kakekmu. Aku ingin kamu memilihnya. Aisyah menerima Al-Quran itu dengan hati yang tulus. Dia tahu ini bukan hanya sekedar buku, tapi warisan iman dan kekuatan. Aisyah berjanji pada dirinya sendiri untuk membaca Al-Quran setiap hari, untuk mencari kekuatan dan petunjuk. Ummu memeluk Aisyah. Aku percaya padamu, Nak. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan selalu ada untukmu. Aisyah merasa terharu, merasa didukung dan dicintai. Dia tahu dia tak sendirian dalam perjuangannya. Aisyah kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan, dengan tekad untuk terus maju. Hari-hari berlalu, Aisyah semakin kuat. Dia fokus pada ibadah, anak-anak, dan dirinya sendiri. Aisyah mulai mengikuti kajian online, membaca buku-buku Islami, dan berolahraga. Dia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Aisyah juga mulai membuka diri pada teman-temannya, menceritakan tentang Arman dan perjuangannya. Mereka mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan dan nasihat. Aisyah merasa terharu, merasa didukung oleh orang-orang yang peduli. Suatu malam, Aisyah sholat, berdoa dengan hati yang tulus. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada MU. Aku tahu Engkau akan menolongku.
Aisyah merasa damai, merasa kuat. Dia tahu dia akan baik-baik saja, karena dia punya Allah, ibu, anak-anak, dan dirinya sendiri. Aisyah terus menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama, tapi dia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Dia lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengan Allah. Aisyah fokus pada ibadah, anak-anak, dan dirinya sendiri, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan Arman dan kepergiannya. Tapi, cobaan tak berhenti di situ. Arman mulai mengirimkan uang kurang dari biasanya, dan kadang-kadang tidak mengirim sama sekali. Aisyah harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, membayar tagihan, dan biaya sekolah. Aisyah merasa tekanan, tapi dia tak menyerah. Dia mencari pekerjaan part-time, mencoba untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Aisyah juga meminta bantuan ibunya, yang selalu ada untuknya. Ibu Aisyah, Ummu, memberikan dukungan moral dan finansial. "Nak, aku ada di sini. Kamu tidak sendirian," katanya. Aisyah merasa terharu, merasa didukung oleh ibunya. Dia tahu dia harus kuat, untuk anak-anak dan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Aisyah menerima panggilan dari sekolah anaknya. Anaknya, Raffi, sakit dan harus diambil lebih awal. Aisyah merasa panik, karena dia harus meninggalkan pekerjaannya. Aisyah meminta izin dari bosnya, dan bergegas ke sekolah. Dia mengambil Raffi, dan membawanya ke dokter. Raffi didiagnosis dengan demam tinggi, dan harus istirahat beberapa hari. Aisyah merasa lelah, tapi dia tak menyerah. Dia merawat Raffi, memasak, dan membersihkan rumah. Aisyah tahu dia harus kuat. Untuk anak-anaknya malamnya, Aisyah sholat, berdoa dengan hati yang tulus. "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada MU. Aku tahu Engkau akan menolongku." Aisyah merasa damai, merasa kuat. Dia tahu dia akan baik-baik saja, karena dia punya Allah, ibu, dan anak-anak. Tapi, keesokan harinya, Aisyah menerima surat dari bank. Arman telah menarik semua uang tabungan mereka, dan meninggalkan Aisyah dengan utang yang besar. Aisyah merasa hancur, merasa tak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, dia ingat kata-kata ibunya, "Nak, kamu kuat. Kamu bisa melewati ini." Aisyah mengambil napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk menghadapi masalahnya. Dia menghubungi bank, meminta bantuan, dan mencari solusi. Aisyah tahu dia akan baik-baik saja, karena dia punya Allah, ibu, dan dirinya sendiri. Dia akan terus maju, tidak peduli apa yang terjadi. Aisyah merasa seperti berada di titik terendah hidupnya. Arman telah meninggalkan dia dengan utang yang besar, dan dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Aisyah merasa lelah, merasa tak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu hari, Aisyah menerima panggilan dari Arman. Dia meminta Aisyah untuk menemuinya di sebuah kafe. Aisyah merasa takut, tapi dia memutuskan untuk pergi. Aisyah tiba di kafe, dan melihat Arman duduk dengan seorang wanita muda. Aisyah merasa sakit, merasa seperti ditikam di hati. Arman tersenyum, dan memperkenalkan wanita itu sebagai pacarnya. Aisyah merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. "Ais, aku ingin cerai," kata Arman, dengan nada yang dingin. Aisyah merasa seperti dipukul, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Apa alasanmu?" dia tanya. Arman mengangkat bahu. "Aku sudah tidak cinta kamu lagi. Aku ingin hidup dengan seseorang yang lebih muda, lebih cantik." Aisyah merasa air mata naik, tapi dia menahannya. "Baiklah," dia katakan, dengan suara yang stabil. Arman tersenyum, dan memberikan Aisyah surat cerai. Aisyah menandatanganinya, dengan hati yang hancur. Aisyah meninggalkan kafe, merasa seperti berada di dalam kabut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aisyah pulang ke rumah, dan melihat anak-anaknya bermain di ruang tamu. Dia merasa sakit, merasa seperti telah gagal sebagai ibu. Aisyah memutuskan untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Dia pergi ke kamar, dan menangis. Dia menangis untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, dan untuk pernikahannya yang telah gagal. Tapi, setelah beberapa jam, Aisyah merasa ada perubahan dalam dirinya. Dia merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Aisyah tahu dia tidak sendirian. Dia punya Allah, ibu, dan anak-anak. Aisyah bangun, dan memutuskan untuk menghadapi masalahnya. Dia menghubungi ibunya, dan meminta bantuan. Ummu datang ke rumah, dan memeluk Aisyah. "Nak, kamu tidak sendirian,"
kata Ummu. Aku ada di sini, dan Allah ada di sampingmu. Aisyah merasa terharu, merasa didukung oleh ibunya. Dia tahu dia akan baik-baik saja, karena dia punya Allah, ibu, dan dirinya sendiri. Aisyah memutuskan untuk memulai hidup baru, untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dia akan terus maju, tidak peduli apa yang terjadi. Aisyah mulai mengatur kehidupannya, mencari pekerjaan, dan mengatur keuangan. Dia juga mulai mengikuti kajian online, dan membaca buku-buku Islami. Aisyah ingin menjadi lebih kuat, lebih percaya diri. Suatu hari, Aisyah menerima panggilan dari teman lamanya. Dia mengajak Aisyah untuk bergabung dengan komunitas wanita yang mendukung satu sama lain. Aisyah merasa senang, dan memutuskan untuk bergabung. Aisyah mulai menghadiri pertemuan komunitas, dan merasa seperti menemukan keluarga baru. Dia bertemu dengan wanita-wanita yang kuat, yang telah melalui perjuangan yang sama. Aisyah merasa terinspirasi, dan memutuskan untuk terus maju. Dia tahu dia akan baik-baik saja, karena dia punya Allah, ibu, dan dirinya sendiri. Aisyah terus berjuang, dan tidak menyerah. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aisyah terus menjalani hidupnya dengan rutinitas yang baru. Dia telah memulai pekerjaan sebagai guru les di sebuah sekolah dasar, dan juga mengikuti kajian online untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Islam. Aisyah merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengan Allah. Suatu hari, Aisyah menerima panggilan dari Arman. Dia meminta Aisyah untuk menemuinya di sebuah kafe. Aisyah merasa takut, tapi dia memutuskan untuk pergi. Aisyah tiba di kafe, dan melihat Arman duduk sendirian. Dia terlihat lelah dan tidak sehat. "Ais, aku ingin minta maaf," kata Arman, dengan suara yang lembut. Aisyah merasa sedikit kejutan, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kamu ingin minta maaf?" dia tanya. Arman mengangkat bahu. "Aku salah, Ais. Aku tidak seharusnya meninggalkan kamu dan anak-anak. Aku ingin kembali ke rumah." Aisyah merasa seperti dipukul, tapi dia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaannya. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" dia tanya. Arman tersenyum. "Ais, aku ingin kamu kembali ke aku. Aku ingin kita memulai hidup baru." Aisyah merasa seperti berada di persimpangan jalan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, dia ingat kata-kata ibunya, "Nak, kamu harus memaafkan, tapi jangan lupa untuk melindungi diri sendiri." "Aku perlu waktu untuk berpikir," kata Aisyah, dengan suara yang stabil. Arman mengangguk, dan meninggalkan Aisyah sendirian di kafe. Aisyah merasa seperti berada di dalam kabut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aisyah memutuskan untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Dia pergi ke masjid, dan berdoa. Dia meminta Allah untuk membimbingnya, untuk menunjukkan jalan yang benar. Aisyah merasa damai, merasa lebih dekat dengan Allah. Dia tahu bahwa Allah akan membimbingnya, akan menunjukkan jalan yang benar. Aisyah kembali ke rumah, dan memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ummu mendengarkan Aisyah dengan sabar, dan memberikan nasihat yang bijak. "Nak, kamu harus memaafkan Arman, tapi jangan lupa untuk melindungi diri sendiri," kata Ummu. "Kamu harus memikirkan apa yang terbaik untuk kamu dan anak-anak." Aisyah merasa terharu, merasa didukung oleh ibunya. Dia tahu bahwa dia akan membuat keputusan yang tepat, karena dia punya Allah, ibu, dan dirinya sendiri. Aisyah memutuskan untuk tidak kembali ke Arman. Dia ingin memulai hidup baru, untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Aisyah merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengan Allah. Aisyah terus menjalani hidupnya dengan rutinitas yang baru. Dia telah memulai hidup baru, dan merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Aisyah tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aisyah telah bangkit dari abu, dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dia telah menemukan dirinya sendiri, dan merasa lebih dekat dengan Allah. Aisyah tahu bahwa dia akan selalu memiliki Allah, dan itu sudah cukup. Aisyah telah memulai hidup baru, dan merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Dia telah menemukan dirinya sendiri, dan merasa lebih dekat dengan Allah. Aisyah terus menjalani rutinitasnya sebagai guru les, dan juga mengikuti kajian online untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Islam. Suatu hari, Arman datang ke rumah Aisyah, dan meminta untuk berbicara dengannya. Aisyah merasa sedikit takut,
Tapi dia memutuskan untuk mendengarkan apa yang Arman ingin katakan. "Ais, aku ingin minta maaf lagi," kata Arman, dengan suara yang lembut. "Aku salah, Ais. Aku tidak seharusnya meninggalkan kamu dan anak-anak. Aku ingin kembali ke rumah." Aisyah merasa seperti dipukul, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" dia tanya. Arman tersenyum. "Ais, aku ingin kamu kembali ke aku. Aku ingin kita memulai hidup baru. Aku telah berubah, Ais. Aku telah berhenti berjudi, dan aku telah mulai mengikuti kajian Islam." Aisyah merasa seperti berada di persimpangan jalan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, dia ingat kata-kata ibunya, "Nak, kamu harus memaafkan, tapi jangan lupa untuk melindungi diri sendiri." "Aku perlu waktu untuk berpikir," kata Aisyah, dengan suara yang stabil. Arman mengangguk, dan meninggalkan Aisyah sendirian di rumah. Aisyah merasa seperti berada di dalam kabut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aisyah memutuskan untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Dia pergi ke masjid, dan berdoa. Dia meminta Allah untuk membimbingnya, untuk menunjukkan jalan yang benar. Aisyah merasa damai, merasa lebih dekat dengan Allah. Dia tahu bahwa Allah akan membimbingnya, akan menunjukkan jalan yang benar. Aisyah kembali ke rumah, dan memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ummu mendengarkan Aisyah dengan sabar, dan memberikan nasihat yang bijak. "Nak, kamu harus memaafkan Arman, tapi jangan lupa untuk melindungi diri sendiri," kata Ummu. "Kamu harus memikirkan apa yang terbaik untuk kamu dan anak-anak. Jika kamu merasa Arman telah berubah, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk kembali kepadanya." Aisyah merasa terharu, merasa didukung oleh ibunya. Dia tahu bahwa dia akan membuat keputusan yang tepat, karena dia punya Allah, ibu, dan dirinya sendiri. Aisyah memutuskan untuk memberikan Arman kesempatan kedua. Dia ingin melihat apakah Arman telah benar-benar berubah, dan apakah dia siap untuk memulai hidup baru dengan dia. Arman terlihat sangat bahagia ketika Aisyah setuju untuk memberikan dia kesempatan kedua. Dia berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik, dan untuk selalu ada untuk Aisyah dan anak-anak. Aisyah merasa sedikit skeptis, tapi dia ingin percaya bahwa Arman telah berubah. Dia ingin memulai hidup baru dengan dia, dan membuat keluarga mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Aisyah dan Arman mulai menjalani hidup baru, dengan lebih banyak kesadaran dan komitmen. Mereka mengikuti kajian Islam bersama, dan berusaha untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Aisyah merasa lebih bahagia, dan merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aisyah dan Arman telah memulai hidup baru, dengan lebih banyak kesadaran dan komitmen. Mereka mengikuti kajian Islam bersama, dan berusaha untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Aisyah merasa lebih bahagia, dan merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Arman telah berubah, dan menjadi suami yang lebih baik. Dia lebih perhatian, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan kembali cinta mereka yang lama. Tahun pertama mereka kembali bersama, Aisyah merasa seperti berada di dalam mimpi. Dia tidak bisa percaya bahwa Arman telah berubah, dan bahwa mereka telah menemukan kembali kebahagiaan mereka. Aisyah dan Arman memutuskan untuk melakukan umrah bersama, sebagai tanda syukur atas perubahan mereka. Mereka pergi ke Mekah, dan melakukan ibadah umrah dengan khusyuk. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta mereka yang lama. Dia merasa bahagia, dan merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Setelah umrah, Aisyah dan Arman kembali ke rumah, dengan hati yang lebih tenang dan lebih damai. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan kembali kebahagiaan mereka, dan bahwa mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aisyah terus menjalani hidupnya dengan rutinitas yang baru. Dia menjadi lebih aktif di komunitas, dan menjadi lebih dekat dengan teman-temannya. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta mereka yang lama. Arman juga terus berubah, dan menjadi suami yang lebih baik. Dia lebih perhatian, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan kembali cinta mereka yang lama. Aisyah dan Arman telah menemukan kembali kebahagiaan mereka, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan mereka telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Aisyah merasa bahwa dia telah bangkit dari abu,
dan bahwa dia telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta mereka yang lama. Aisyah tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dia telah belajar untuk memaafkan, dan untuk memulai hidup baru. Aisyah dan Arman telah menemukan kembali kebahagiaan mereka, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan mereka telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Epilog, Aisyah dan Arman telah hidup bahagia bersama, dengan lebih banyak cinta dan kebahagiaan. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan mereka telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Aisyah menjadi seorang wanita yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengan Allah. Dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta mereka yang lama. Arman menjadi suami yang lebih baik, lebih perhatian, dan lebih bertanggung jawab. Dia telah belajar dari kesalahan mereka, dan dia telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Aisyah dan Arman telah menemukan kembali kebahagiaan mereka, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan mereka telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Arman terus menjalani hidupnya dengan lebih baik, berusaha menjadi suami yang lebih baik untuk Aisyah. Namun, di balik itu, Arman masih memiliki rahasia yang dia simpan dari Aisyah. Arman masih berhubungan dengan wanita lain, meskipun dia telah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dia merasa bahwa dia telah berubah, tapi nafsu dan keinginannya masih ada. Suatu hari, Arman terkena penyakit yang tidak biasa. Dia merasa sakit, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Dokter mengatakan bahwa Arman terkena HIV, dan bahwa dia harus segera mendapatkan pengobatan. Arman merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia merasa bahwa dia telah dihukum oleh Allah karena perbuatannya. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi dengan Arman. Dia hanya tahu bahwa Arman sakit, dan bahwa dia harus merawatnya. Aisyah merasa sedih, tapi dia tetap berusaha untuk menjadi istri yang baik. Arman tidak berani memberitahu Aisyah tentang penyakitnya. Dia tahu bahwa Aisyah akan meninggalkannya jika dia tahu. Arman merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya. Arman terus menjalani pengobatan, tapi penyakitnya tidak sembuh. Dia merasa bahwa dia telah dihukum oleh Allah, dan bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Aisyah mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Arman. Dia merasa bahwa Arman menyembunyikan sesuatu dari dia. Aisyah merasa sedih, tapi dia tetap berusaha untuk menjadi istri yang baik. Suatu hari, Aisyah menemukan surat dari dokter yang mengatakan bahwa Arman terkena HIV. Aisyah merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. Dia tidak bisa percaya bahwa Arman telah menyembunyikan penyakitnya dari dia. Aisyah merasa sakit, tapi dia tetap berusaha untuk menjadi kuat. Dia tahu bahwa dia harus merawat Arman, tapi dia juga harus melindungi dirinya sendiri. Arman merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya. Dia telah kehilangan Aisyah, dan dia telah kehilangan dirinya sendiri. Arman merasa bahwa dia telah dihukum oleh Allah, dan bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Aisyah memutuskan untuk meninggalkan Arman. Dia tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri, dan bahwa dia tidak bisa merawat Arman yang sakit. Aisyah merasa sedih, tapi dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Arman meninggal sendirian, tanpa Aisyah dan tanpa keluarga. Dia merasa bahwa dia telah dihukum oleh Allah, dan bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Aisyah merasa sedih, tapi dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia telah melindungi dirinya sendiri, dan dia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Epilog, Aisyah menjadi seorang wanita yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengan Allah. Dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta yang sejati. Aisyah tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dia telah belajar untuk memaafkan, dan untuk memulai hidup baru. Aisyah telah bangkit dari abu, dan dia telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta yang sejati. Aisyah merasa sedih, tapi dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia telah melindungi dirinya sendiri, dan dia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Aisyah memutuskan untuk memulai hidup baru, tanpa Arman. Aisyah fokus pada dirinya sendiri, dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Dia mengikuti kajian Islam, dan berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Aisyah juga memulai bisnis online, dan berusaha untuk menjadi lebih mandiri.
Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta yang sejati. Dia merasa bahagia, dan merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Suatu hari, Aisyah menerima undangan pernikahan dari temannya. Aisyah merasa sedih, karena dia tidak tahu apakah dia siap untuk melihat Arman lagi. Tapi, Aisyah memutuskan untuk pergi, dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Aisyah pergi ke pernikahan, dan merasa sedih ketika dia melihat Arman. Tapi, Aisyah tidak merasa sakit lagi. Dia merasa bahwa dia telah melalui proses yang panjang, dan bahwa dia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Aisyah bertemu dengan seorang pria yang tampan dan baik hati di pernikahan. Pria itu bernama Ahmad, dan dia adalah seorang dokter. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang spesial, dan bahwa dia siap untuk memulai hidup baru. Ahmad dan Aisyah mulai berbicara, dan mereka merasa bahwa mereka telah menemukan koneksi yang kuat. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang masa depan. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang memahami dia, dan bahwa dia siap untuk memulai hidup baru. Ahmad dan Aisyah mulai berkencan, dan mereka merasa bahwa mereka telah menemukan cinta yang sejati. Mereka berbicara tentang pernikahan, dan mereka merasa bahwa mereka siap untuk memulai hidup baru bersama. Aisyah merasa bahwa dia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, dan bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia telah melindungi dirinya sendiri, dan dia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Epilog, Aisyah dan Ahmad menikah, dan mereka hidup bahagia bersama. Mereka memiliki hidup bahagia, dengan cinta yang sejati dan keluarga yang harmonis. Aisyah telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta yang sejati. Ahmad adalah suami yang baik, dan dia selalu ada untuk Aisyah. Mereka memiliki anak-anak yang cantik, dan mereka hidup bahagia bersama. Aisyah telah bangkit dari abu, dan dia telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa dia telah menemukan kembali cinta yang sejati.